Namaku Charlie Munger. Aku berumur 99 tahun. Aku sudah kaya selama lebih dari 60 tahun. Tapi izinkan aku mengatakan sesuatu yang hampir tidak pernah aku ceritakan di depan umum. Aku pernah memulai hidup dengan uang minus. Bukan nol, minus. Aku bangkrut, bercerai, terlilit utang, dan aku menyaksikan anakku yang berusia 9 tahun meninggal karena leukemia. Sementara aku tidak mampu membayar pengobatan terbaik untuknya. Di titik itu, aku tidak bermimpi jadi miliarder. Aku hanya berharap bisa bertahan sampai bulan depan. Dan anehnya, justru disitulah semua perubahan dimulai. Sekarang, dengarkan aku baik-baik. Jika kamu menonton video ini di tahun 2026, dan hartamu masih di bawah 1,5 miliar rupiah, kamu bukan gagal. Tapi kamu sedang berdiri di persimpangan paling berbahaya dalam hidupmu. Keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil dalam 12 bulan ke depan akan menentukan satu hal sederhana. Apakah kamu akan bebas di usia 50 atau masih bekerja di usia 70? Sambil bertanya, kenapa hidupku tidak pernah berubah? Aku telah melihat ribuan orang di titik ini. Sebagian kecil lolos, sebagian besar terjebak selamanya. Dan perbedaannya bukan gaji, bukan kecerdasan, bukan keberuntungan, hanya 5 keputusan. Dan jika kamu melewatkan video ini sekarang, mungkin kamu tidak akan pernah menyadari di mana hidupmu sebenarnya mulai salah arah. Namaku Charlie Munger. Saat kamu mendengar namaku, mungkin yang terlintas adalah miliarder tua dengan kacamata tebal. Rekan Warren Buffett, orang yang ikut membangun Berkshire Hathaway menjadi raksasa, bernilai ratusan miliar dolar. Tapi izinkan aku memulai dari bagian yang hampir tak pernah kamu dengar. Bagian yang tidak masuk buku motivasi. Bagian yang tidak pernah dibacakan di panggung seminar mahal. Aku pernah memulai hidup dengan angka negatif, bukan nol, minus. Tahun itu ke 1962, aku tidak punya tabungan. Aku tidak punya aset, aku tidak punya stabilitas, aku bercerai. Utang mengejarku dari segala arah, dan yang paling menyakitkan, aku menyaksikan anakku, umur 9 tahun, perlahan mati karena leukemia. Sementara aku bahkan tidak mampu membayar pengobatan terbaik untuknya. Coba bayangkan itu. Bukan sekadar miskin, bukan sekadar bangkrut, tapi menjadi ayah yang tahu waktu anaknya semakin sedikit, dan dompetmu kosong. Di titik itu, kekayaan tidak ada dalam pikiranku. Kebebasan finansial tidak relevan. Investasi jangka panjang terdengar seperti lelucon kejam. Targetku saat itu sederhana, bertahan sampai bulan depan, dan mungkin itu juga targetmu sekarang. Kamu bangun pagi dengan dada berat, bukan karena malas, tapi karena hidup terasa sempit. Tagihan datang lebih cepat daripada gaji. Setiap keputusan keuangan terasa seperti memilih racun yang berbeda. Dan kamu bertanya dalam hati, apakah ini akan jadi hidupku selamanya? Kalau itu yang kamu rasakan, dengarkan aku baik-baik. Karena aku pernah berdiri tepat di sana, dan tidak, aku tidak bangkit. Karena keajaiban, aku tidak menemukan mentor. Rahasia, aku tidak memenangkan lotre. Aku belajar sesuatu yang brutal. Sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang akan membuat sebagian orang tersinggung. Bahwa titik terendah dalam hidupku justru menjadi fondasi dari semua yang datang setelahnya. Pertanyaannya, sekarang, apakah titik terendahmu akan menghancurkanmu, atau justru mengubah arah hidupmu selamanya? Dan ini pertanyaan yang lebih menakutkan. Bagaimana jika rasa sakit yang kamu alami sekarang sebenarnya adalah undangan terbesar untuk berubah, tapi kamu menolaknya karena terlalu sibuk mencari pelarian jangka pendek? Aku tidak tahu siapa kamu, tapi aku tahu satu hal. Tidak ada orang yang kebetulan menjadi bebas secara finansial. Dan aku akan membuktikannya padamu. Karena yang akan aku ceritakan selanjutnya bukan kisah tentang kekayaan, melainkan tentang momen paling menentukan dalam hidup setiap orang. Momen ketika kamu belum kaya, belum aman, belum menang, tapi justru punya peluang terbesar untuk mengubah segalanya. Apakah kamu sedang berada di momen itu
sekarang, atau kamu akan melewatinya tanpa sadar seperti jutaan orang lain. Izinkan aku mengatakan sesuatu yang mungkin belum pernah kamu dengar, dan mungkin juga tidak ingin kamu dengar. Jika hari ini, di tahun 2026, total hartamu masih di bawah 1,5 miliar rupiah, kamu tidak bangkrut, kamu tidak gagal, dan kamu belum terlambat, justru sebaliknya. Kamu sedang berdiri di persimpangan paling berbahaya sekaligus paling menentukan dalam hidup finansialmu. Aku sudah melihat persimpangan ini ribuan kali. Dalam berbagai bentuk, dalam berbagai generasi, dan hasilnya hampir selalu sama. Sekitar 5% mengambil satu arah, dan hidup mereka berubah selamanya. 95% mengambil arah lain, dan menghabiskan sisa hidup mereka bertanya, kenapa aku selalu merasa tertinggal? Masalahnya, bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka malas, bukan karena mereka tidak berdoa cukup keras. Masalahnya adalah mereka salah membaca posisi mereka sendiri. Mereka mengira, aku masih punya waktu. Aku belum butuh berubah sekarang. Nanti saja, kalau gajiku naik. Dan kalimat nanti saja, itulah yang membunuh masa depan mereka. Perlahan, tapi pasti. Dengarkan aku, saat kamu masih punya tenaga, masih bisa bekerja, masih bisa menunda kenyamanan, itulah satu-satunya waktu di mana perubahan besar benar-benar mungkin. Kebanyakan orang baru panik di usia 50, saat tubuh mulai lelah, saat peluang tidak lagi sebanyak dulu, saat waktu sudah tidak mau berkompromi. Aku tidak ingin kamu sampai di sana. Aku ingin kamu sadar sekarang, bahwa fase hidupmu saat ini bukan fase bersantai. Ini adalah fase penentuan. Dan ini pertanyaan yang harus kamu jawab dengan jujur. Apakah kamu sedang membangun masa depan, atau sedang membeli pelarian dari rasa tidak nyaman hari ini? Aku mengenal dua orang di tahun ke-1975, usia mereka sama. Tabungan mereka hampir sama. Kota mereka sama, kesempatan mereka sama. Yang membedakan hanya satu hal, keputusan kecil yang mereka ulang setiap hari. Satu orang hidup nyaman sekarang, dan membayar mahal nanti. Satu orang hidup tidak nyaman sekarang, dan membeli kebebasan seumur hidup. Kamu pikir, siapa yang lebih bahagia di usia 55? Dan sekarang pertanyaan itu berpindah ke kamu. Apakah kamu sedang memilih kenyamanan jangka pendek? Atau kebebasan jangka panjang? Apakah pengeluaranmu hari ini membawamu lebih dekat ke pilihan hidup, atau justru mengikatmu semakin dalam pada rutinitas yang kamu benci? Inilah momen di mana kebanyakan orang berhenti mendengarkan, karena kebenaran ini tidak enak, tidak seksi, dan tidak viral. Tapi aku tidak di sini untuk membuatmu merasa nyaman. Aku di sini untuk memberitahumu apa yang bekerja, dan apa yang menghancurkan hidup orang tanpa mereka sadari. Karena setelah ini, aku akan membongkar 5 pola harian yang diam-diam menghisap 60-80% potensi kekayaanmu. Dan aku berani bertaruh, kamu sedang terjebak di setidaknya 3 di antaranya. Pertanyaannya bukan apakah kamu siap mendengarnya. Pertanyaannya, apakah kamu cukup berani untuk mengakui bahwa hidupmu sekarang mungkin perlu dirombak dari akarnya? Karena begitu kamu melihatnya dengan jelas, tidak ada lagi alasan untuk berpura-pura tidak tahu. Dan setelah ini, hidupmu tidak akan terasa sama lagi. Izinkan aku menceritakan kisah yang sangat sederhana, tidak dramatis, tidak heroik, dan justru karena itulah kisah ini menakutkan. Tahun ke-1975, aku mengenal 2 orang pria. Usia mereka sama, 35. Tahun pekerjaan mereka sama-sama terhormat. Kota mereka sama, lingkungan mereka sama. Bahkan jumlah uang yang mereka miliki hampir sama. Kalau disesuaikan dengan nilai hari ini, keduanya punya sekitar 600 juta rupiah. Tidak kaya, tidak miskin. Tepat di tengah, titik yang sangat familiar, bukan? Inilah titik di mana kebanyakan orang berkata, aku sudah cukup, aman. Aku tidak terlalu buruk, aku tinggal menjalani hidup. Dan justru di titik inilah, nasib mereka mulai berpisah.
Orang pertama melakukan hal yang membosankan. Ia tidak membeli barang-barang baru untuk merayakan kesuksesan kecilnya. Ia tidak menaikkan gaya hidup hanya karena gajinya naik. Ia tidak memaksakan diri terlihat berhasil. Ia membuat keputusan-keputusan kecil yang hampir tidak ada yang memujinya. Ia hidup sedikit di bawah kemampuannya. Ia menyimpan uang lebih dulu, baru membelanjakan sisanya. Ia menunda kesenangan. Ia memilih ketenangan jangka panjang dibanding validasi instan. Orang kedua melakukan apa yang dilakukan kebanyakan orang. Ia bekerja keras, benar-benar keras. Ia naik jabatan. Ia membeli mobil yang pantas untuk levelnya. Ia pindah ke rumah yang terasa layak untuk status barunya. Ia berlibur karena katanya hidup harus dinikmati. Dan secara kasat mata, hidup orang kedua terlihat jauh lebih menyenangkan. Ia tampak sukses. Ia tampak mapan. Ia tampak seperti orang yang melakukan segalanya dengan benar. 20 tahun berlalu, aku bertemu mereka lagi. Orang pertama berhenti bekerja di usia 55. Bukan karena ia lelah, bukan karena sakit, tapi karena ia tidak perlu bekerja lagi. Hartanya setara dengan lebih dari 50 miliar rupiah hari ini. Ia bepergian tanpa tergesa-gesa. Ia memilih bekerja hanya pada hal-hal yang ia sukai. Uang bukan lagi sumber stres. Orang kedua masih bekerja. Hartanya, jika dihitung bersih, sekitar 2-3 miliar rupiah, angka yang terdengar besar, tapi tidak cukup untuk berhenti. Ia masih khawatir. Ia masih menghitung. Ia masih bertanya-tanya, kemana perginya semua uangku selama ini? Dan inilah bagian yang paling menyakitkan. Ia melakukan hampir semuanya dengan benar, menurut standar masyarakat. Pertanyaannya sekarang, apa yang sebenarnya membedakan mereka? Bukan kecerdasan, bukan keberuntungan, bukan koneksi khusus. Yang membedakan hanyalah 5 keputusan kecil yang diambil setiap hari. Keputusan yang tampak sepele saat itu, tapi membesar seiring waktu. Seperti retakan kecil di bendungan, tidak terlihat berbahaya. Sampai suatu hari semuanya runtuh. Dan ini pertanyaan yang harus kamu jawab dengan jujur. Kalau hidupmu berjalan persis seperti sekarang, tanpa perubahan besar, kamu akan menjadi orang yang mana dalam 20 tahun ke depan? Yang hidupnya tenang, atau yang hidupnya penuh penyesalan tersembunyi? Dan ini pertanyaan yang lebih mengganggu. Apakah kamu sedang membuat keputusan kecil hari ini yang terlihat tidak berbahaya, tapi diam-diam mencuri masa depanmu? Karena setelah ini, aku akan menunjukkan kepadamu di mana kebocoran itu terjadi. Dan begitu kamu melihatnya, kamu tidak akan bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Sekarang, aku ingin jujur sepenuhnya. Apa yang akan aku katakan selanjutnya akan membuat sebagian orang marah. Bukan karena salah, tapi karena tepat sasaran. Kebanyakan orang tidak bangkrut karena satu keputusan besar. Mereka bangkrut karena ribuan keputusan kecil yang terlihat normal. Aku menyebutnya 5 pembunuh kekayaan. Dan jika hartamu hari ini masih di bawah 1,5 miliar rupiah, aku hampir bisa memastikan kamu sedang memberi makan setidaknya 3 di antaranya. Pembunuh pertama, cicilan kendaraan. Dengarkan ini baik-baik. Bukan mobilnya yang jadi masalah, tapi cicilannya. Jika kamu membayar 5 juta rupiah per bulan untuk mobil, itu 60 juta setahun. 5 tahun, 300 juta rupiah. Dan sekarang, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas, karena 300 juta itu bukan hanya 300 juta. Jika uang itu kamu investasikan secara konsisten, dalam 20 tahun, nilainya bisa menjadi 2 miliar rupiah lebih. Artinya, setiap kali kamu masuk ke mobil itu, kamu sedang mengendarai potongan masa depanmu sendiri. Pertanyaannya sederhana, apakah kesan yang kamu berikan hari ini sepadan dengan kebebasan yang kamu korbankan besok? Pembunuh kedua, biaya tempat tinggal yang terlalu mahal. Aku tahu, aku mengerti, semua orang ingin tinggal nyaman. Tapi jika lebih dari 1/4 penghasilanmu habis hanya untuk tempat tinggal, kamu sedang mencuri dari dirimu sendiri di masa depan. Gaji 10 juta, biaya tinggal 4 juta. Setiap bulan kamu berkata, tidak apa-apa. Padahal, sebenarnya,
Kamu sedang menunda kebebasanmu 1 bulan lagi. Dan 1 bulan lagi. Dan 1 bulan lagi. Berapa lama kamu mau menunda hidup yang sebenarnya? Pembunuh ketiga. Makanan di luar? Pesan antar. Nongkrong tanpa sadar. 100.000 rupiah. Di sini, 150.000 di sana. Kelihatannya kecil. Hampir tidak terasa. Tapi coba hitung, 3 juta sebulan, 36 juta setahun, 10 tahun, 360 juta. Dan lagi-lagi, itu bukan angka akhirnya. Itu angka yang seharusnya bisa tumbuh menjadi lebih dari 1 miliar rupiah. Pertanyaannya sekarang, apakah rasa kenyang sesaat itu benar-benar lebih berharga dari kebebasanmu di usia 50? Pembunuh keempat, langganan yang tidak pernah kamu pikirkan lagi. Streaming, aplikasi, keanggotaan, perangkat lunak, 100.000 di sini, 200.000 di sana. Tanpa kamu sadari, uangmu bocor setiap bulan. Bukan karena kamu boros besar-besaran, tapi karena kamu tidak pernah berhenti mengecek. Dan pembunuh kelima, yang paling berbahaya, belanja status, baju bermerek, gadget terbaru, liburan demi terlihat hidup. Aku ingin kamu dengar kalimat ini baik-baik. Orang miskin membeli untuk terlihat kaya. Orang kaya membeli kebebasan. Aku memakai jam murah selama puluhan tahun, bukan karena aku tidak mampu membeli yang mahal, tapi karena aku tahu satu hal. Jam hanya menunjukkan waktu, tidak menunjukkan nilai diriku. Pertanyaannya sekarang, apa yang sedang kamu beli hari ini, yang sebenarnya tidak kamu butuhkan? Hanya untuk meyakinkan orang lain bahwa kamu baik-baik saja? Dan ini pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut. Jika kamu menghentikan satu saja dari 5 pembunuh ini malam ini, berapa besar hidupmu bisa berubah dalam 10 tahun ke depan? Karena setelah ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus kamu bangun sebagai gantinya. Dan disitulah permainan sesungguhnya dimulai. Sekarang aku ingin membongkar satu kebohongan paling berbahaya dalam dunia keuangan pribadi. Sesuatu yang diajarkan hampir kepada semua orang, dan justru membuat mereka terjebak seumur hidup. Kebohongan itu adalah, ini, dana darurat itu untuk keadaan darurat. Kedengarannya masuk akal, bukan? Tapi justru disinilah masalahnya dimulai. Aku sudah melihat ini terjadi selama puluhan tahun. Orang menabung sedikit demi sedikit, lalu sesuatu terjadi. Mobil rusak, atap bocor, anak sakit. Tabungan habis, mereka kembali ke nol. 5 tahun berlalu, 10 tahun berlalu, 20 tahun berlalu, dan mereka masih berkata, "Aku tidak pernah bisa menabung." Padahal kenyataannya, mereka menabung. Hanya saja, mereka tidak pernah membangun sesuatu yang benar-benar melindungi mereka. Aku ingin kamu memahami satu konsep penting. Uang pertama yang kamu kumpulkan bukan untuk kenyamanan, bukan untuk liburan, bukan untuk hadiah bagi diri sendiri. Uang itu untuk kebebasan. Aku menyebutnya dana kebebasan. Ini bukan uang yang kamu sentuh karena bosmu membuatmu kesal. Ini bukan uang yang kamu gunakan karena ingin ganti ponsel. Ini bukan uang untuk sekali ini saja. Dana kebebasan adalah uang yang memberimu keberanian. Keberanian untuk berkata tidak. Keberanian untuk meninggalkan pekerjaan beracun. Keberanian untuk menunggu kesempatan yang lebih baik tanpa uang ini. Setiap keputusanmu akan diambil dari rasa takut. Takut kehilangan gaji. Takut tidak bisa bayar tagihan. Takut menolak perlakuan tidak adil. Dan orang yang hidup dari rasa takut tidak pernah bisa membangun kekayaan. Aku ingin kamu membayangkan ini. Bayangkan, kamu memiliki 200 juta rupiah yang tidak terikat apapun. Tidak punya cicilan, tidak punya kewajiban. Bagaimana caramu berbicara dengan atasanmu? Bagaimana caramu memilih pekerjaan? Bagaimana caramu menolak hal-hal yang merusak hidupmu? Uang ini tidak membuatmu kaya, tapi uang ini membuatmu berani. Dan keberanian adalah pintu masuk menuju semua perubahan besar. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak keputusan dalam hidupmu hari ini yang sebenarnya kamu ambil bukan karena itu pilihan terbaik,
Tapi karena kamu tidak punya bantalan, berapa lama lagi kamu ingin hidup seperti itu? Karena setelah kamu membangun dana kebebasan, sesuatu yang sangat menarik terjadi. Kamu berhenti panik, kamu mulai berpikir jernih, dan kamu siap untuk langkah berikutnya. Langkah yang membedakan orang yang hanya aman dengan orang yang benar-benar merdeka. Sekarang kita masuk ke wilayah yang sering disalahpahami. Wilayah yang membuat banyak orang merasa pintar, tapi justru membuat mereka miskin. Investasi. Kebanyakan orang berpikir investasi itu tentang kecepatan, tentang momen yang tepat, tentang masuk lebih dulu sebelum orang lain. Itu bukan investasi, itu spekulasi. Dan spekulasi adalah cara tercepat untuk menghilangkan uang orang yang belum siap. Aku sudah menyaksikan pasar jatuh berkali-kali. Aku melihat orang-orang panik. Aku melihat orang-orang menjual di titik terendah. Dan aku melihat satu pola yang selalu berulang. Orang yang mencoba, pintar, kalah, orang yang konsisten, menang. Dengarkan kalimat ini baik-baik. Investasi bukan tentang mengalahkan pasar. Investasi adalah tentang bertahan cukup lama di dalamnya. Waktu adalah senjatamu yang paling kuat. Tapi hanya jika kamu tidak mengkhianatinya. Bayangkan, ini kamu menginvestasikan 10 juta rupiah per bulan. Bukan sekali, bukan saat semangat, tapi setiap bulan. Kamu tidak peduli berita, kamu tidak panik saat merah, kamu tidak euforia saat hijau. Kamu hanya konsisten. Dalam 10 tahun, uangmu mulai terasa bekerja sendiri. Dalam 20 tahun, hasilnya lebih besar dari total uang yang kamu setor dalam 30 tahun. Kamu bertanya-tanya, mengapa dulu kamu sempat ragu? Masalahnya bukan pada matematikanya. Matematika itu sederhana. Masalahnya adalah emosi. Saat pasar turun, apakah kamu cukup tenang untuk tetap membeli saat orang lain panik? Apakah kamu cukup disiplin untuk tidak ikut berteriak? Karena pasar tidak menghancurkan orang bodoh. Pasar menghancurkan orang yang tidak sabar. Dan sekarang pertanyaan pentingnya, apakah kamu ingin terlihat pintar hari ini? Atau hidup tenang? 30 tahun dari sekarang, aku tidak pernah menjadi investor hebat karena kecerdasan luar biasa. Aku menjadi investor yang berhasil karena aku tidak sering berubah pikiran. Aku membeli bisnis, aku menahannya. Aku membiarkan waktu melakukan sisanya. Tidak glamor, tidak menarik, tidak layak pamer, tapi efektif. Dan inilah kalimat yang akan membuatmu tidak nyaman. Kebanyakan orang tidak gagal berinvestasi karena kurang uang. Mereka gagal karena tidak bisa menunggu. Mereka ingin hasil cepat. Mereka ingin bukti sekarang. Mereka ingin validasi instan. Padahal kekayaan adalah hasil dari kesabaran yang membosankan. Sekarang aku ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri, jika aku terus hidup seperti sekarang, apakah aku memberi waktu kesempatan untuk bekerja untukku? Atau aku terus mengganggunya dengan keputusan emosional? Karena setelah ini, aku akan menunjukkan satu hal terakhir. Satu sistem sederhana, yang membuat orang biasa tetap konsisten bahkan saat mereka lelah. Dan disitulah perbedaan antara niat dan hasil akhirnya terlihat jelas. Jika kamu siap, bab berikutnya akan mengikat semuanya menjadi satu keputusan besar. Sekarang aku ingin membicarakan sesuatu yang jarang dipahami dengan benar, sesuatu yang sering disalahartikan. Dan karena salah paham inilah, banyak orang menghancurkan hidup mereka sendiri. Leverage. Kebanyakan orang mendengar kata leverage dan langsung berpikir tentang utang, pinjaman, kredit, risiko besar. Dan ya, itu memang salah satu bentuk leverage. Tapi itu juga bentuk yang paling berbahaya. Aku sudah melihat terlalu banyak orang cerdas hancur karena leverage yang salah. Mereka meminjam untuk terlihat lebih cepat sampai, padahal sebenarnya mereka hanya mempercepat kehancuran. Aku tidak membangun kekayaanku dengan utang besar. Aku membangunnya dengan leverage yang tidak bisa disita. Leverage yang tidak bisa ditarik kembali. Leverage yang tidak bisa diambil oleh krisis. Ada 3 jenis leverage seperti itu. Dan jika kamu memahaminya, hidupmu tidak akan pernah sama lagi.
Yang pertama adalah leverage waktu. Selama kamu masih menukar jam dengan uang, penghasilanmu akan selalu terbatas. Ada 24 jam dalam sehari, dan tubuhmu punya batas. Tapi uang tidak punya batas waktu. Saat uangmu mulai bekerja untukmu, kamu tidak lagi harus hadir untuk menghasilkan nilai. Inilah momen di mana hidup berhenti terasa, seperti lomba lari tanpa garis akhir. Pertanyaannya sekarang, apakah penghasilanmu hari ini masih berhenti saat kamu berhenti bekerja, atau sudah ada sesuatu sekecil apapun yang tetap bergerak walau kamu tidur? Leverage kedua adalah skill. Aku ingin kamu dengar ini dengan serius. Satu skill bernilai tinggi, lebih kuat daripada 10 skill biasa. Bukan banyaknya kemampuan yang mengubah hidupmu, tapi satu kemampuan yang tepat. Satu skill yang dibutuhkan pasar. Satu skill yang sulit digantikan. Satu skill yang membuatmu dibayar lebih. Bukan karena waktu, tapi karena nilai. Masalahnya, kebanyakan orang tidak mau menekuni satu hal cukup lama. Mereka lompat. Mereka bosan. Mereka ingin hasil cepat. Padahal, hidup tidak berubah dalam 3 bulan. Hidup berubah saat kamu bertahan lebih lama dari orang lain. Pertanyaannya sederhana. Skill apa yang sedang kamu bangun hari ini yang akan membuat hidupmu berbeda 5 tahun ke depan? Atau kamu masih berharap nasib akan berubah dengan sendirinya? Leverage ketiga, dan ini yang paling diremehkan, adalah manusia. Relasi. Aku tidak menjadi seperti sekarang, karena aku selalu paling pintar. Di ruangan, aku menjadi seperti sekarang, karena aku duduk di ruangan yang tepat, bersama orang yang tepat. Selama waktu yang sangat lama, relasi bukan soal memanfaatkan orang. Relasi adalah soal menjadi orang yang layak diingat. Membantu tanpa menghitung. Hadir tanpa pamrih, memberi nilai sebelum meminta apapun, dan anehnya, hidup selalu membalasnya suatu hari nanti. Pertanyaannya sekarang, siapa 5 orang yang kamu bangun hubungannya hari ini, yang akan memengaruhi hidupmu 10 tahun ke depan? Karena setelah leverage ini terbentuk, ada satu masalah besar yang masih tersisa. Masalah yang membuat orang gagal, bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak konsisten. Dan disitulah bab terakhir ini dimulai. Sekarang aku ingin mengatakan sesuatu yang mungkin akan membuatmu tidak nyaman. Kebanyakan orang tidak gagal karena mereka malas. Mereka gagal karena mereka mengandalkan niat. Niat menabung, niat berinvestasi, niat hidup lebih sederhana. Masalahnya, niat itu rapuh. Niat hilang saat kamu lelah. Niat hilang saat kamu stres. Niat hilang saat hidup tidak berjalan sesuai rencana. Dan hidup hampir tidak pernah berjalan sesuai rencana. Itulah sebabnya orang yang berhasil tidak bergantung pada motivasi. Mereka bergantung pada sistem. Sistem yang berjalan bahkan saat mereka tidak ingin berpikir. Aku ingin kamu membayangkan hidup tanpa harus bertarung dengan dirimu sendiri setiap bulan. Tanpa debat batin. Tanpa rasa bersalah. Uang langsung dipisahkan, begitu masuk. Sebagian disimpan, sebagian diinvestasikan, tanpa izin darimu. Itulah kekuatan otomatisasi. Saat keputusan penting diambil sekali, dan hasilnya terjadi berulang-ulang. Sistem mengalahkan emosi, kebiasaan mengalahkan niat. Dan inilah kalimat yang perlu kamu renungkan. Jika hidupmu masih membutuhkan versi dirimu yang sempurna untuk berhasil, maka hidupmu tidak akan pernah berhasil. Sistem yang baik bekerja, bahkan saat kamu sedang buruk. Sekarang, aku ingin kamu berhenti sejenak dan membayangkan dirimu 20 tahun dari sekarang. Versi dirimu yang lebih tua sedang menatap ke belakang. Melihat keputusan yang kamu ambil hari ini, apakah ia merasa lega atau penuh penyesalan? Apakah ia hidup dari pilihan atau dari keterpaksaan? Dan ini pertanyaan terakhir, yang paling penting, jika tidak sekarang, kapan lagi? Berapa banyak tahun lagi yang ingin kamu korbankan? Sebelum mengakui bahwa cara lama tidak bekerja, aku sudah hidup hampir 1 abad. Aku sudah melihat orang bangkit, dan aku sudah melihat orang menyerah tanpa sadar. Perbedaannya
bukan kecerdasan, bukan latar belakang, bukan keberuntungan. Perbedaannya adalah keberanian untuk berubah saat perubahan itu masih terasa tidak nyaman. Dan sekarang giliranmu. Satu keputusan kecil malam ini bisa mengubah arah hidupmu selamanya. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah kamu akan menundanya? Atau kamu akan mulai? Sekarang, aku ingin menutup semua ini dengan satu pesan. Bukan nasihat ringan. Bukan kata-kata manis untuk menenangkan. Tapi, kebenaran yang seandainya bisa aku kirim kembali ke diriku sendiri puluhan tahun lalu. Aku akan melakukannya tanpa ragu. Hidup tidak pernah menghancurkanmu sekaligus. Ia melakukannya perlahan, dengan keputusan-keputusan kecil yang kamu anggap tidak penting. Satu cicilan yang terasa wajar. Satu pengeluaran yang katanya sekali-sekali. Satu penundaan yang kamu yakinkan diri sendiri masih aman. Dan sebelum kamu sadar, tahun-tahun berlalu, tenagamu berkurang. Pilihanmu menyempit. Lalu kamu berdiri di depan cermin suatu pagi dan bertanya, kapan semuanya jadi seperti ini? Kebenaran. Kebenaran yang pahit adalah ini. Kebanyakan orang tidak gagal karena mereka bodoh. Mereka gagal karena mereka terlalu sabar terhadap kebiasaan buruk dan terlalu tidak sabar terhadap hasil besar. Mereka ingin perubahan tanpa ketidaknyamanan. Mereka ingin kebebasan tanpa disiplin. Mereka ingin masa depan yang berbeda tanpa mengubah hari ini. Aku sudah melihat ribuan orang bekerja keras sepanjang hidup mereka dan tetap mati dalam ketakutan finansial. Bukan karena mereka kurang berusaha, tapi karena usaha mereka diarahkan untuk bertahan, bukan untuk membangun. Dan inilah pelajaran terbesarnya. Jika seluruh energimu habis hanya untuk bertahan hidup, kamu tidak akan pernah punya ruang untuk menciptakan hidup. Kebebasan tidak datang dari gaji besar. Ia datang dari ruang bernapas. Ruang untuk berkata tidak, ruang untuk menunggu, ruang untuk berpikir jernih, dan ruang itu hanya bisa dibeli dengan pengorbanan yang disengaja. Aku tahu, ini tidak populer. Aku tahu, ini tidak enak didengar. Tapi, hidup yang bebas selalu dibayar di muka. Dengan kesabaran, dengan kesederhanaan, dengan keputusan yang tidak dipuji siapapun. Kamu tidak perlu terlihat berhasil sekarang. Kamu hanya perlu menjadi konsisten saat tidak ada yang melihat. Berhentilah menunggu motivasi. Motivasi itu rapuh. Ia hilang saat kamu lelah. Ia menguap saat hidup menekan. Bangun sistem, karena sistem tidak peduli perasaanmu. Ia tetap bekerja saat kamu ragu. Ia tetap berjalan saat kamu malas. Dan justru itulah kekuatannya. Aku ingin kamu memahami ini. Tidak ada satupun keputusan besar yang akan menyelamatkan hidupmu. Yang ada hanyalah keputusan kecil yang kamu ulang setiap bulan, setiap tahun, sampai waktulah yang mengangkatmu. Waktu adalah teman terbaikmu, atau musuh terkejam. Ia tidak memihak, ia hanya memperbesar apa yang sudah kamu lakukan. Jika kamu menunda, waktu akan memperbesar penyesalanmu. Jika kamu disiplin, waktu akan memperbesar kebebasanmu. Dan inilah pertanyaan yang tidak bisa kamu hindari. Apa yang sedang kamu lakukan hari ini? Yang ingin kamu syukuri 10 atau 20 tahun dari sekarang? Karena masa depanmu tidak dibangun oleh niat baik. Ia dibangun oleh tindakan yang membosankan, tapi konsisten. Aku tidak ingin kamu menunggu sampai hidup memaksamu berubah. Karena saat itu biayanya jauh lebih mahal. Aku ingin kamu berubah saat kamu masih punya pilihan. Saat kamu masih bisa menunda kenyamanan, saat kamu masih bisa berkata, tidak apa-apa sekarang sulit, asal nanti aku bebas. Dan jika ada satu kalimat yang ingin kamu ingat dari semua ini, ingat yang ini, hidup tidak menjadi lebih mudah. Kamulah yang menjadi lebih kuat. Kebebasan tidak datang karena dunia adil. Ia datang karena kamu berani hidup berbeda saat yang lain memilih nyaman. Jangan menunggu hari yang sempurna. Jangan menunggu gaji naik. Jangan menunggu kondisi ideal. Mulailah saat ini terasa tidak nyaman. Karena disitulah perubahan sejati selalu dimulai. Suatu hari nanti, versi dirimu yang lebih tua akan melihat ke belakang dan berkata satu dari dua hal.
Terima kasih karena kamu berani berubah. Atau, seandainya aku memulai lebih awal. Pilihan itu sedang kamu buat sekarang. Bukan besok, bukan tahun depan. Sekarang,